Mulai direkam iki. Udah. Orang opening greeting Ya, kita pikirkan itu. Jangan take Ini kan ada ya, apa namanya, konten tanpa gimmick. konten tanpa gimmick. Konten tanpa gimmick, gak ada sapaan-sapaan, ngobrol-ngobrol bebas. Ya kita di ngobrol bebas ini. Rencananya kita buat judul Bincang Rakyat dengan wakilnya, karena saya rakyat biasa dari sana. Dan ini adalah wakil rakyat ceritanya, anggota dewan berarti ya. Anggota dewan tuh. Anggota legislatif, Alek Anggota legislatif DPRD Kabupaten Bantul. Prestasinya apa, Mas? Prestasi DPRD itu apa ya? Ngitung prestasinya gimana? Nah, itu. Kalau prestasi elektabilitas terpilih 2 kali. Prestasi elektabilitas. Saya tuh sering tergelitik, Mas. Kalau misal ono sik takon ya, ada yang nanya. Misal siapalah waktu itu ono anggota dewan Fadlizon, itu prestasinya apa sih? Benar nih, kalau prestasi itu kan berarti kita tahu dia di mana. Dia harus ngapain, kemudian dia melakukan lebih dari itu. Ya. Contoh kalau misal mahasiswa berprestasi, dia mahasiswa di kampus mana, sedang jadi seorang mahasiswa ya berarti. Terus dia melakukan sesuatu yang lebih, misal olahraga. Betul. Misal karya tulis, terus dia menang. Itu prestasi. Nah, anggota dewan itu ngapain, Mas? Ya, prestasinya ngapain dulu kan berarti. Ngapain dulu. Berarti tentang perannya. Jangan orang berharap prestasinya itu, Anda berharap apa gitu loh. Tapi ini benar. Ini bukan pertanyaan awam yang kurang umum ya. Ini pertanyaan umum gitu. Sebenarnya kerjaan dewan itu apa? Tugasnya apa sih gitu. Karena bahkan beberapa orang itu juga berharap dewan itu bekerja sebagaimana birokrat pada umumnya. Datang tepat waktu jam 7 pagi, terus kemudian baru pulang jam 5 sore. Ya itu kalau semua mau dievaluasi proses, itu mungkin salah satu cara evaluasi ya. Tapi sebenarnya cara mengevaluasi kinerja dewan yang paling pas kuwi adalah tentang bagaimana dia menjalankan tupoksi utamanya. Jadi seberapa jauh dia menjalankan tupoksi utamanya, batas minimalnya seperti apa, terus kemudian dia bisa atau tidak melampaui batas minimal tersebut. Jadi tupoksi dewan itu kan setidaknya ada 3 ya. Bagaimana dia melakukan proses budgeting, bagaimana dia melakukan proses legislasi. Budgeting itu penganggaran. Jadi pembahasan anggaran. Dana publik atau kita kenal sebagai APBD. Itu kan bahasnya juga prosesnya panjang ya, nggak singkat ya. Jadi proses pembahasan APBD itu kan panjang. Ada proses planning, ada proses budgeting. Proses planning itu domainnya eksekutif. Bagaimana membuat perencanaan teknokratis. Tapi sampai dengan budgeting itu sudah merupakan domain bersama antara eksekutif dengan legislatif. Kita bicara di situ misalkan Bantul 2,3 triliun. 2,3 triliun itu mau dipakai untuk apa? Karena kan kalau kita bicara 2,3 triliun sebagai uang pribadi itu besar sekali. Tapi ketika itu jadi uang publik itu kan ya harus dibagi secara merata untuk semua orang yang berhak. Nah, pertanyaan berikutnya, merata itu apakah rata sama dengan sama atau dibagi sesuai dengan prioritas agar mendapatkan tingkat kemanfaatan yang relatif serupa antara warga dari khususnya untuk Bantul ya, dari kecamatan paling tinggi Dringo itu sampai kecamatan paling rendah di Serandaan misalkan yang tepi laut, Polda Daratan, atau dari yang paling utara gitu, utara barat Sedayu gitu, sampai yang paling timur selatan yaitu Kretek misalnya. Nah, gimana kan semua warga itu merasakan pembangunan yang relatif adil dan seimbang. Nah, di situ kan padahal problem itu tadi budgeting. Nah, legislasi itu kita bicara tentang bagaimana pemerintah itu membuat regulasi. Kalau budgeting kan lebih pada fasilitasi ya. Jadi fasilitasi, misalkan kayak ada program pelatihan, ada fasilitasi dari pemerintah. Nah, program pelatihan apa saja gitu ya, pelatihan yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat, ada fasilitasi konsumsi, itu masuknya di budgeting. Ada fasilitasi untuk seminar, itu masuknya di budgeting. Pembangunan jalan, ini masuk juga fasilitasi dari pemerintah gitu. Itu masuknya di budgeting. Yang melaksanakan eksekutif. Yang membangun eksekutif. Jadi yang merencanakan,
itu bersama. 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 Oh, yang budgeting ya? Budgeting bersama. Jadi kalau seumpama misalkan di pembangunan infrastruktur kita fasilitasi masyarakat. Nah, fasilitasi kepada masyarakat itu banyak ya, betul ya, pembangunan infrastruktur bahas bareng. Jalan mana nih yang kira-kira mau dibangun, jalan mana yang kira-kira mau diperbaiki, jalan mana yang kira-kira mau dibikin terobosan. Nah, itu kita bahas bersama. Karena tentunya pembangunan infrastruktur ada konsekuensi biayanya ya. Nah, kan kayak gitu. Jadi gimana bukan sengirit mungkin, bukan sekedar seefisien mungkin, tapi bagaimana agar seefisien dan seefektif mungkin, tepat sasaran. Nah, yang merasakan kemanfaatannya ada banyak. Contohnya ini kita lewat jembatan, bangunan jembatan. Ini baru saja kita lewat bangunan jembatan. Kalau seumpama nggak ada jembatan tadi misalkan, itu di sini bisa jadi sentra kemacetan kalau jembatannya lebih sempit. Itu jadi bottleneck. Nah, otomatis pembangunan jembatan itu membawa kemanfaatan yang relatif bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini kan kita atur nih 2,3 T tadi. Kalau urusan legislasi itu adalah urusan regulasi. Kalau tadi saya budgeting itu kan urusannya urusan fasilitasi ya. Nah, kalau regulasi itu urusannya sudah urusan kalau legislasi itu urusannya urusan regulasi. Gimana kita bikin nih aturan gitu. Kita bikin aturan yang bisa mensejahterakan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Karena kalau aturan itu kan dia tidak bisa dirasakan dampaknya seketika saja ya. Tapi kita mengevaluasinya butuh waktu. Aturan tentang investasi ya nggak bisa hari ini dibikin besok pagi kita merasakan dampaknya misalkan gitu. Aturan tentang ketenaga kerjaan nggak bisa kita membuat hari ini terus kemudian besok pagi kita sudah merasakan ada turunnya angka pengangguran dan sebagainya. Itu nggak bisa. Jadi kalau beda dengan fasilitasi, regulasi itu dia durasi waktunya relatif lebih panjang. Relatif lebih panjang. Kabupaten layak anak, perda tentang pembangunan keluarga. Apakah besok pagi setelah ditok pembangunan keluarga itu semuanya jadi baik-baik saja? Belum tentu. Kayak gitu kan? Sebenarnya agak tergelitik loh Mas. Misalnya PAUD ramah anak, PAUD ramah anak. Kan yang di sana memang anak-anak selama ini nggak ramah. Jadi PAUD galak. PAUD galak atau gimana gitu? Ya, kalau apa namanya memang institusi pendidikan itu kalau istilah bakunya ramah anak ya. Kalau apa namanya wilayah kan layak anak itu. Ini nggak usah dipertanyakan antara ramah atau layak, itu harus saja. Ya kalau mau dibikin pertanyaan lanjutan bisa, tapi itu istilah nomenklatur baku aja. Lanjut ke tadi yang regulasi. Regulasi tadi. Regulasi ya. Kita legislasi itu membuat peraturan daerah. Nah, sama-sama mana itu namanya di bidang infrastruktur misalkan. Kalau regulasi itu dia akan berbicara tentang tata ruang. Nah, misalnya tentang tata ruang. Ada RDTRK, rencana detail tata ruang dan kawasan, RDTRK. Itu RDTRK di situ ngatur nih, bukan hanya sekedar membangun infrastruktur hari ini, tapi bagaimana infrastruktur besok ke depan. Nah, ini kan menjadi penting. Kenapa? Karena membangun itu kan nggak bisa tambal sulam ya. Bangun itu kan bukan sekedar kayak pemadam kebakaran, ada api padamkan. Tapi kita harus mengantisipasi agar apa yang dibangun hari ini itu membawa dampak positif jangka panjang dan menghindarkan dampak negatif jangka panjang. Nah, contohnya RDTRK tadi ya, contohnya RDTRK, detail tata ruang dan kawasan. Semakin ke selatan itu bagaimana jalur drainase yang nanti akan dibangun. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, ini kan hari ini kita juga sedang refleksi 27 Mei itu kita refleksi gempa Bantul tahun 2006 dulu kan. Umur berapa jenengan? Udah tua saya, Pak. Enggak, itu waktu itu lagi ngapain waktu itu gempa? Di Bantul kan? Enggak. Waktu itu pas lagi enggak di Bantul. Oh, pas lagi enggak di Bantul. Enggak, pas lagi enggak di Bantul. Waktu itu pas lagi ada kegiatan di utara di Jalan Kaliurang dan waktu itu tak kira itu yang terjadi adalah erupsi Merapi. Sama, semuanya kayak gitu. Semuanya kayak waktu gitu. Itu semuanya kayak gitu. Semuanya kayak gitu. Karena waktu itu Merapi memang lagi meningkat aktivitasnya. Betul. Merapi waktu itu kan lagi gayeng-gayengnya lah. Gayeng-gayengnya waktu itu. Jadi candaan orang-orang itu, Roro Kidul cemburu. Ternyata gempanya dari selatan. Ya, kalau waktu itu tak kira dari Merapi, semua orang kan kira kayak gitu kan. Nah, waktu itu kita lagi di Jalan Kaliurang dan tak kira kerusakan terbesar yang dialami oleh masyarakat itu adalah jatuhnya botol kaca madu. Botol kaca isi madu yang baru aja tak beli dari Klaten
3 hari sebelum gempa itu biar ya gitu, eman-eman banget. Waduh, aku lagi baru tuku padu asli jebol malah rusak. Nah, kenapa? Karena ya tak kira gempanya berasal dari Merapi. Kita nggak tahu waktu itu. Ya komunikasi belum selancar sekarang ya, informasi belum semasif sekarang. Nah, waktu itu tak kira dari Merapi. 2006. Umur 20 tahun. Nah, itu Nokia masih jaya waktu itu. Nokia masih jaya. Nokia masih jaya dan saya pakai HP Siemens. Nokia masih jaya. Nah, itu sambung GPRS itu aja udah luar biasa. Sekarang udah 5G aja. Nah, itu misalkan hari ini kan kita lagi refleksi gempa 26 Mei itu pukulan besar bagi kita. Tapi di sisi yang lain dari situ itu kita juga akhirnya mendapatkan satu pelajaran berharga bahwa membangun itu nggak cuma untuk 1 hari, tapi kita harus membangun itu mengantisipasi dampak jangka panjang. Ketika kita tahu bahwasanya kawasan Bantul itu kawasan rawan bencana, maka ya pembangunan konstruksinya pun itu kita sesuaikan untuk kondisi rawan bencana tadi. Nah, bagaimana konstruksi tahan gempa? Pada waktu itu kita baru memperkenalkan ke tengah masyarakat. Waktu itu masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Saya agak lama, Pak. Mahasiswanya saya agak lama ya. Sudah mahasiswa ya waktu itu. Kalau saya mahasiswanya kalau waktu itu saya SMP, saya ingat masih tata-tata buku itu berangkat gempa. Waktu itu di lantai 2 tiba-tiba saya mau lari ke tangga. Mau turun ya jadi semua pegang ke tangga. Untung nggak lanjut ini memaksakan diri nurunin tangga. Kalau turun kemungkinan besar malah gelundung, malah luka-luka. Oh iya. Karena goyangannya kan keras sekali waktu itu. Oh, Klaten saya, Pak. Waktu itu saya masih di Klaten. Benar, waktu itu di Klaten. Nah, salah satu yang miris itu temanku, Mas. Jadi waktu itu rumahnya itu kan di Babaglipuro. Babaglipuro itu salah satu Kapanewon di Bantul ya, teman-teman belum tahu. Nah, dia itu mikir gitu, ya Allah gitu. Di selatan aja kondisinya kayak gini gitu, apalagi di utara lah, kampusku kepiye, sesuk sekolahku kepiye gitu. Karena dia ngira aja bahkan orang Babaglipuro pusatnya Merapi kan ya gitu. Tapi dari situ akhirnya kita tahu kerawanan bencana di Bantul itu cukup tinggi ya. Bahkan kita perlu juga akhirnya dari situ kita dapat insight. Berarti pembangunan di Bantul jangka panjang itu harus pembangunan yang kira-kira mengantisipasi kerawanan bencana. Nah, di mana kita menuangkan ya di regulasi tentang apa? Tentang tata ruang. Rawan bencananya di mana saja, apa saja, kita antisipasi di situ dalam tata ruang. Ya wilayah-wilayah tujuan utama penanganan bencana itu di akhir itu kan jangan sampai ada korban jiwa ya. Nah, misalkan di wilayah-wilayah yang di sana rawan longsor. Kalau rawan longsor ya sebisa mungkin jangan jadi hunian, kan kayak gitu. Ya. Terus misalkan area-area yang mana di situ itu rawan banjir misalkan, ya kita berarti bikin tata ruang. Banjirnya kenapa? Banjir genangan atau banjir luapan, misalkan kayak gitu. Kalau banjir genangan, antisipasinya berarti bikin resapan-resapan air sebanyak mungkin. Kalau banjir luapan, berarti antisipasinya adalah kita kurangi debit air yang mungkin masuk ke area tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya kita bikin di regulasi, teman. Yeah. Drainasenya mana, terus kemudian sumur-sumur resapannya di mana, itu perlu kita rancang. Nah, itu regulasi ya, regulasi yang dampaknya relatif lebih panjang. Nah, yang ketiga itu monitoring. Jadi ketika budgeting sudah didok, ketika anggaran sudah dialokasikan, terus kemudian regulasi sudah ditetapkan. Nah, penerapan regulasi tadi itu di kehidupan keseharian, itu kan perlu untuk kita awasi ya, perlu untuk kita awasi. Karena tidak semuanya itu semanis kata-kata motivator itu. Jadi nggak semua hal yang terjadi di lapangan itu sama dengan apa yang ada di regulasi. Kita ambil contoh kemarin itu, obrolan kita ini bagi teman-teman yang mungkin nanti akan menyimak di episode-episode berikutnya. Kemarin awalnya itu kan dari keluhan Mas Igil ya, waktu itu. Waktu itu saya tanya, tadi ada lampu merah mati lagi tuh Mas. Ada lampu merah mati. Area mana ini? Ya, area SDR. Oh, masih kasihan. Lampu merah mati. Saya harus protes, kalau mau protes kemana? Benar. Mau bukan protes juga, mau ngeluh kemana? Betul. Mau menyampaikan informasi ini ada yang rusak nih fasilitas publik, itu kemana? Benar. Ada nggak platformnya, ada nggak tempatnya di
Bantul itu harus kemana? Nah, akhirnya gara-gara itu muncul obrolan ini kan, obrolan ngalor gitu. Nah, jadi misalkan kemarin ya kasuistik nih. Dekat tempatnya Mas Ige itu ada lampu merah. Dia pakai panel surya, high tech dong. Iya, itu. Panel surya dong. Eko dong. Eko dong. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Itu apa namanya minim konsumsi listrik dong kayak gitu. Tapi ternyata itu pada malam hari redup dan dampaknya itu ya akhirnya lalu lintas di tempat tersebut, di spot tersebut itu crowded gitu. Padahal spot tadi relatif ramai di malam hari ya Mas. Ya, ramai sekali. Relatif ramai di malam hari. Chaos gitu. Karena redup. Warga nggak tahu ya sajadnya abang apa hijau gitu. Seringkali kalau nggak tahu kondisinya kan ya kita ambil yang paling mudah. Ya, nanti kita tampilkan fotonya. Kita tampilkan fotonya. Oh, bisa nampilin bisa, nanti kan ada editing, Pak. Oh ya. Ternyata bisa ya. Bisa juga. Bisa. Nah, waktu itu tak tanya kan, Mbak Jika cerita, tak tanya analisanya gimana gitu. Situ panel surya gitu, redup di malam hari. Oh, jangan-jangan baterainya. Nah, ini kan perkara monitoring ya, dan makin banyak mata, makin banyak telinga yang mengadu ke kita, monitoringnya makin komplit. Jadi ada yang kita lakukan secara langsung dalam bentuk keliling-keliling seperti ini. Ada yang kita lakukan secara tidak langsung, yaitu mendengar aspirasi dari warga masyarakat. Berarti kalau mau protes ada fasilitas yang kurang baik dan lain sebagainya bisa ke channel ini. bisa. Maksudnya secara umum itu bisa ke anggota dewan ya tersebut. Bisa. Jadi kita ada dapil ya Mas, ada sistem dapil, ada sistem komisi gitu. Ada sistem dapil, ada sistem komisi. Sistem dapil itu ya berbasis kawasan. Jadi misalkan dapil Bantul dan dapil Sewon itu ada siapa saja, ada 8 orang. Dapil Kasen Sedayu itu ada siapa saja, ada 7 orang. Itu bisa mengadu. Di sisi yang lain itu juga bisa berbasis komisional. Komisional itu artinya misalkan komisi A berkaitan dengan kebencanaan itu juga bisa diadukan lewat kita. Tapi di luar itu semua itu kita juga bisa menyampaikan kepada siapapun, kapanpun, karena memang anggota dewan itu ketika dia dilantik itu bukan hanya sekedar mewakili konstituennya. Bukan sekedar mewakili konstituen, bahkan bukan sekedar mewakili komisinya. Gitu. Karena kalau kemarin itu berarti PU ya? Kemarin bukan. Yang lampu merah oleh Dinas Perhubungan itu Komisi C. Tapi karena kita bisa melakukan monitoring tersebut dan kita salurkan ke OPD setempat, alhamdulillah bisa tertangani. Nah, waktu itu unik gitu kan. Yeah. Panel surya high tech ternyata malam redup. Yeah. Nah, dianalisis lah oleh saudara saya ini Mas Ige. Katanya ini kayak kemungkinan itu baterainya. Nah, karena ini curhatan ya, di Magelang itu baterainya dicuri, Mas. Oh gitu? Iya. Waduh. Berat. Kemarin kan sempat dapat kesempatan untuk mengikuti sosialisasi mereka terkait lalu lintas lah, keamanan berkendara dan lain sebagainya. Nah itu mereka di sana tuh menyampaikan tugasnya apa dan lain sebagainya. Ada curcolnya terkait panel surya, kan ada baterainya disimpan kalau energinya disimpan kalau nanti malam dipakai, kan nggak ada matahari itu kalau malam. Jadi pakai energinya dari baterai itu. Tapi ternyata dicuri. Nah, saya khawatirnya kemarin itu juga mengalami hal yang sama. Pencurian baterai. Nah, setelah dicek itu kondisinya benar. Titik rawan dari panel surya itu ternyata pada baterainya. Itu masih menggunakan. Nggak dicuri kan? Enggak, masih ada. Aki itu. Jadi belum baterai lithium. Jadi belum baterai itu kan mahal. Energinya cenderung lebih cepat habis. Lebih cepat. Kalau belum lithium. Nah, kalau waktu itu aku sampaikan ke Disub kan, ternyata benar kendala di baterai. Dan hari ini menyala bukan karena masalah utamanya teratasi, tapi karena dialiri aliran listrik lagi. Jadi kembali ke padahal suryanya itu sementara belum dipakai gitu, tapi itu aja solusi sementara ya. Solusi jangka panjangnya kemarin juga tak sampaikan. Mungkin atau enggak Pak, kalau seumpama nanti ada penggantian baterai yang lebih baik, yang kualitasnya lebih baik. Karena kan masang apil lampu lalu lintas itu kan bukan untuk sehari 2 hari, dia dipakai terus menerus. Jadi memang membutuhkan baterai yang kapasitasnya memang bagus. Karena nyawanya panel surya itu kan di situ loh. Iya. Kecuali kalau siang hari bisa. Malam hari. Waktu itu ya tiba-tiba malam, ini kan kita lihat atas panel surya, ya wajar. Nah, itu kemungkinan baterainya. Benar. Ini kan aduan masyarakat. Iya, aduan masyarakat yang membantu kita dalam proses monitoring. Alhamdulillah sekarang teratasi untuk sementara ya,
Tapi tetap aja tak sampaikan ke Dishub, kalau bisa solusi sementaranya tetap dibikin sirkuit untuk bisa hybrid gitu. Jadi listrik tetap bisa masuk di sana pas malam hari, tapi siang hari tetap menggunakan panel surya. Karena kan membangun lampu lalu lintas dengan panel surya, termasuk lampu-lampu penerangan jalan umum dengan panel surya, itu kan cost-nya lebih besar. Ya. Cost pembangunannya itu lebih besar. Akan tetapi diharapkan cost operasionalnya itu lebih kecil karena nggak konsumsi listrik PLN. Konsumsi listrik PLN. Nah ini kan juga kita tetap apresiasi. Nah, sehingga pasien kalau bisa tetap menggunakan panel suryanya gitu. Nah ini sedang dikaji dan nanti akan ada tidak lanjut berikutnya. Kita apresiasi lah kinerja Dishub, applause buat Dishub. Nah ini aduan masyarakat ya, ini membantu proses monitoring kita. Oh iya, tadi ya tugas legislasi. Tugas legislasi. Apa yang pertama Pak? Yang pertama budgeting. Kemudian terus yang kedua legislasi. Regulasi ya. Regulasi. Sama terus habis itu yang ketiga itu pengawasan. Seberapa bagus regulasi tadi dan budgeting lagi diterapkan dalam kehidupan lapangan. Tiga itu. Secara umum tiga itu. Secara umum. Berarti kalau orang tanya, netizen tanya, prestasinya apa Anda sebagai anggota dewan? Kira-kira apa Mas prestasinya? Ya ditanya dong. Legislasinya apa? Nah, gitu. Budgetingnya apa? Terus kemudian monitoringnya apa? Kayak gitu. Itu pertanyaan utamanya. Jadi nanti bisa ditanyakan. Kalau mau ngevaluasi, tanyakan aja. Peran Anda di dalam proses budgeting itu apa? Karena kayak gitu ya. Jadi ini bagus sekali kalau bisa secara berkala masyarakat itu banyak menanyakan hal tersebut. Agar ya jangan sampai dewan terpilih itu karena model fotonya yang menarik. Kan kayak gitu saja. Itu kita itu milih anggota dewan yang melakukan 3 fungsi tadi, bukan memilih foto model kan kayak gitu. Sedangkan sekarang baliho itu di mana-mana kampanye itu kan menampilkan foto ya secara visual gitu, mana yang menarik dan sebagainya. Nah ini kan nggak sinkron dengan peran yang akan dijalankan. Nah evaluasi dari ketiga hal tadi, budgeting ada apa, legislasi yang Anda lakukan itu apa saja peran Anda, terus kemudian monitoringnya apa saja. Nah dari situ kita bisa mengukur evaluasi kinerja dari dewan yang kita pilih maupun yang tidak kita pilih, kan kayak gitu. Enak aja, asik. Jadi lebih kita mengevaluasi ya lebih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi harapannya kalau banyak masyarakat yang menanyakan hal tersebut, itu kinerja dewan di legislasi itu juga meningkat gitu kan, karena wah ini aku ditekan-tekoni, aku ditanya-tanya terus sama masyarakat. Kira-kira apa? Kritis bagus itu. Apa ya, wah ini aku harus mengambil peran lebih. Misalkan ambil contoh Mas, ini di Bantul gitu, salah satu yang kita lakukan itu kan pembatasan minuman beralkohol misalkan, peredaran minuman beralkohol. Ini juga bagian dari regulasi. Ini bagian dari regulasi. Kita regulasi karena alkohol itu merupakan komoditas yang sah diperdagangkan berdasarkan ketetapan Kementerian Perdagangan. Maka yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan pembatasan. Jangan sampai alkohol tadi itu misalkan jangan sampai dikonsumsi bayi gitu kan, untuk menenangkan dia agar tidak nangis atau apa. Ini kan dampaknya buruk sekali ya, jangan aja. Nah, jangan sampai ada dampak kesehatan atau dampak sosial yang parah dari situ. Nah, itu kita lakukan gitu. Ya salah satunya bagaimana agar minuman beralkohol tadi tidak dijual itu berdekatan dengan tempat ibadah, berdekatan dengan lembaga pendidikan, lembaga layanan kesehatan, tempat berkumpul masyarakat umum dan lain sebagainya gitu ya. Apakah itu mempersulit? Ya mempersulit, namanya juga pembatasan. Karena kita melihat dampak negatif dari alkohol tersebut. Akhirnya kita bikin di regulasi itu kita masukkan. Nah ini salah satu yang kita lakukan. Tadi misalnya ditanya, regulasinya apa? Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak itu ya kita bikin tuh perda pembangunan keluarga. Di situ kita lihat, oh keluarga ini kan unit terkecil penyusun bangsa itu kan ya keluarga. Orang-orang yang ada dalam keluarga, tapi ketika mereka unit organisasi terkecilnya itu kan keluarga. Maka ketika kita nyampaikan membangun bangsa yang kokoh, itu ya pondasi utamanya ya unit yang kokoh kan. Unit terkecil yang kokoh yaitu keluarga. Akhirnya kita di kakak sendirian. Apa? Meskipun di kakak sendirian.
Ya sering gitu. Barangkali ya Sering terjadi. Ya banyak tapi keluarga kan, tapi anggota keluarganya siapa saya sendiri. Saya sendiri. Ya di kakak sendirian itu ada. Dia Unit terkecil ya. ya unit terkecil. Dia membelah diri. Jadi ada juga yang itu karena kondisi, ada juga yang karena memang secara administrasi itu dia kurang begitu tertib. Ini juga bahaya loh teman-teman. Ini juga bahaya loh. Kalau ada satu keluarga, kakaknya secara administrasi kependudukannya itu dia tidak tergabung dalam sebuah keluarga, ini sulit loh. Nanti ada banyak dampak-dampak ikutan. Dampak-dampak misalkan tentang fasilitasi BPJS, tentang fasilitasi untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu dan sebagainya. Itu sulit itu nanti kita kita advokasi. Tapi ya kok ini keluarganya betul keluarga deh. Lah kok kakaknya gitu, misalkan kayak gitu. Itu kan orang yang kakak. Oh, enggak dari kakak gitu. Karena bagaimanapun juga basis perencanaan kita itu adalah data. Ya. Data tersebut bukan perkara data yang benar saja, tapi data yang otentik dan bisa dipertanggungjawabkan. Data kependudukan yang otentik mana? Ya di Dukcapil dong. Karena ya gitu. Kalau seumpama dia tercatat di dalam sistem informasi kependudukan, oh ini keluarga, berarti dia dianggap keluarga. Kalau nggak tercatat ya berarti dianggap mungkin ya semacam keluarga atau semacam. Tapi secara oleh negara ya. Bisa dimengerti ya, bisa dimengerti. Semacam keluarga. Sepertinya ada juga kakaknya belum tertib ya. Sudah ada aku. Kakak yang di kasihan sudah tertib ya, baik. Dan sekarang makin mudah loh, ada banyak aplikasi yang mempermudah itu. Meskipun di sisi yang lain adanya aplikasi tidak ada edukasi dan nggak ada sarana prasarana yang mendukung, malah jadi mempersulit semuanya. Padahal gampang. Padahal sebenarnya gampang. Sekarang ya gampang. Mungkin untuk generasi yang gampang dengan teknologi jadi gampang banget, enak banget. Iya benar. Bahkan teman saya kemarin ada yang khawatir. Apa? Dicoret dari kakak saya tiba-tiba. Karena gampang banget mas. Ya ini tinggal buka aplikasi. Coret. Nah, ini aplikasi ngurus upload dikit. Ini sudah bukan bagian dari keluarga. Nah, ini juga perkara regulasi ya. Kemudahan tadi juga kita masukkan dalam regulasi. Di satu sisi kita ingin mempermudah mas, tapi di sisi yang lain kita ingin menjaga dampaknya. Misalkan nih kita pernah hearing kan, public hearing. Rapat dengar pendapat bersama dengan duko-duko public hearing, mendengarkan publik umum, masyarakat umum, pendengaran umum. Kita mendengarkan bagaimana pendapat umum. Nah, pada waktu itu salah satu temanya berkaitan dengan surat keterangan domisili. Nah, jadi sekarang itu ada banyak warga yang tiba-tiba pindah ke situ tanpa sepengetahuan RT, tanpa sepengetahuan duko, karena kemudahan yang ditawarkan. Oh iya benar. Dampak berikutnya apa? Dampak berikutnya itu repot sekali. Karena semua data di Dukcapil. Karena semua data langsung ke Dukcapil, repot sekali. Ketika misalkan ada terjebak pinjol gitu misalkan, terus kemudian ada debit kolektor itu datang ke pedukuhan setempat, ternyata orangnya nggak ada. Yang disalahkan siapa? Ya yang direpoti RT-nya. Itu repot sekali. Makanya kita kan regulasi itu mencari titik moderat. Mana yang kira-kira mendatangkan kemaslahatan terbesar dan mendatangkan kebaikan terbesar dan mengurangi dampak negatif lah semaksimal mungkin. Dampak negatifnya minim, dampak positifnya tinggi. Ya, gitu. Karena setiap kebijakan itu pasti ada dampak positif dan pasti ada dampak negatifnya. Nah, legislasi itu kita mencari titik optimalnya. Nah, kalau bahasa anak-anak matematika kan seperti itu. Nah, ini kita berharap semoga semakin banyak dorongan dari masyarakat itu lebih, akhirnya kualitas dewan juga akhirnya meningkat itu. Karena kan dewan terpilih berdasarkan selera masyarakat. Kalau masyarakat itu milih dewan yang kira-kira katakanlah dia bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal, itu ya kinerja dewan juga akan akan meningkat. Jadi apa yang terjadi di ruang-ruang komisi, apa yang terjadi di ruang-ruang rapat alat-alat kelengkapan dewan itu sebenarnya merupakan cerminan aspirasi dari masyarakat. Itu katanya obrol nggak serius, malah ngomong obrol serius lah. Kan ngalor ngidul, kadang serius, kadang bercanda. Ya. Gitu. Kita kan ini lagi ada di area Krapia ya. Ini Krapia. Krapia itu salah satu area paling utara dari Kabupaten Bantul. Nah, ini kan kawasan, misalkan kawasan perkotaan, kawasan perkotaan suburban lah.
Jadi dia berbatasan dengan kota Jogja, tapi dia masih Bantul. Kita masih bisa mendapatkan ada ayam nyebrang jalan di apa namanya di area-area ini gitu. Tapi dia udah Emang di kota Jogja nggak ada? Kota Jogja ada? Nggak tahu ya. Sepertinya sudah nggak ada. Karena dulu kata apa namanya kata teman saya itu udah pengen tahu bagaimana perbatasan antara kota dengan Bantul itu ya dicari aja ada ayam nyebrang atau enggak. Kalau ayam nyebrang itu berarti masih Bantul. Kalau nggak ada ayam nyebrang itu berarti udah kota. Itu bercanda teman saya nggak ada bangun apa kayak gitu katanya. Nah di sini misalkan kawasan suburban. Nah ini kita dalam hal tata kota, tata ruang ini kan perlu mendapatkan perhatian khusus. Ini karena karakteristiknya relatif serupa. Bagaimana misalkan Banguntapan, Sewon, Kasian, kawasan-kawasan penyangga perkotaan Bantul. Nah itu dia butuh tata ruang yang spesifik. Berbeda dengan misalkan mengatakanlah di Sanden, Serandaan, terus kemudian Kretek, Bambanglipuro, nah itu sudah relatif berbeda karena dia di sisi selatan. Nah kita harapkan nanti juga di regulasi untuk tata ruang tadi itu bawa dampak dampak positif jangka panjang yang tinggi dan menghindarkan dampak-dampak negatif yang mungkin nanti akan terjadi. Sini kan rawan banjir luapan, Mas. Di Sewon itu rawan banjir luapan. Problemnya kenapa kok ada banjir luapan? Ya karena itu tadi air dari utara debitnya tinggi sampai ke sini nggak bisa diserap dengan baik. Harusnya itu disiapkan drainase yang memadai. Tapi kan kita belum sampai di titik tersebut. Nah, dengan adanya regulasi, kita harap nanti jangka panjang akan mengintervensi kebijakan budgeting juga. Jadi, apa sih yang perlu dibangun di Bantul? Wih, ini gitu. Oh, aduh, apa namanya? Jadi alurnya gimana misal untuk mau misal ada masalahnya nih, sini sering banjir. Benar. Berarti nggak bisa dong tiba-tiba langsung PU atau apa bangun drainase. Itu nggak bisa. Ya nggak bisa serta-merta seperti itu. Harus diawali dengan perencanaan. Itulah kualitas apa namanya pelaksanaan itu ya sangat berkaitan dengan kualitas perencanaan. Nah di situ kan akhirnya perencanaan juga ada yang jangka panjang, ada istilahnya RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah, ada istilahnya RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Terus habis itu ada istilahnya RKPD, itu rencana kerja pemerintah daerah, itu yang sifatnya tahunan. Jadi RKPD tadi rencana kerja pemerintah daerah itu harus mengacu pada RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kan kita sering Mas lihat ada jalan Tambal Sulam kan, dia baru aja di aspal misalkan, tiba-tiba dibangun drainase di situ, akhirnya jalan tadi itu dibongkar ulang gitu. Ya kayak ini lah kayaknya ya. Nah akhirnya kan jalannya jadi tank brucal kayak gitu, jadi nggak rata kan. Karena itu tadi proses rencana pembangunan jangka menengahnya itu nggak sinkron. Bahkan antar sektor saja kadang-kadang nggak sinkron kan. Jadi PU bangun ini, terus kemudian Kominfo bangun yang lain, DLH bangun yang lain. Nah akhirnya jadi nggak sinkron. Nah itu kita sinkronisasi. Butuh rencana jangka panjang, menengah maupun rencana tahunan itu ya untuk itu agar pembangunan sinkron. Agar dana yang terbatas itu bisa memberikan impact positif yang sebanyak mungkin bagi masyarakat. Nah kadang-kadang kita juga sudah mengalokasikan dana yang sifatnya itu fleksibel, misalnya untuk penanganan bencana itu menggunakan dana cadangan. Jadi ketika terjadi bencana kita ada dana cadangan tersebut itu bisa dipakai dengan mekanisme khusus untuk penanganan kebencanaan. Nah, bencana-bencana alam kan misalkan kayak banjir dan semacamnya itu bisa kita tangani dengan dana tersebut. Cuma memang penanganan jangka pendek yang sifatnya harian yang penting misalkan talut yang penting beres dulu gitu. Yang penting airnya agak ngalir ke luar sembarangan dan sebagainya. Itu kan solusi-solusi jangka pendek ya. Anggarannya pun juga biasanya terbatas. Karena pemerintah memang sebaiknya itu ya gimana? Mengalokasikan dana-dana yang sifatnya mendadak itu kan ya jangan dialokasikan dalam jumlah yang besar gitu. Khawatirnya nanti malah ada program-program reguler yang seharusnya dilakukan itu tidak bisa terdanai. Nah, gitu.
Batuk, batuk, batuk. Nah itu kan tadi saya ngeluh langsung ke jenengan karena kenal. Gimana orang yang nggak kenal mas, nggak tahu kenalan anggota dewan. Ya ngeluh lewat Mas Igi lah. Tadi Mas Igi ngeluh ke saya. Boleh. Nggak, itu channelnya kan sekarang udah ada banyak ya. Channel untuk media komunikasi kan udah ada banyak. Nah kita harapkan mungkin konten-konten macam kayak gini itu bisa kita gunakan juga untuk menjembatani kan. Nanti kira-kira ada keluhan seperti apa dari masyarakat itu bisa disampaikan melalui komentar gitu. Tapi kayak misal tadi ada keluar, wah sini banjir, berarti nggak bisa langsung tertangani seperti lampu ya? Lampu tergantung. Kalau itu kan ada dana pemeliharaan. Oh ya. Nah cukup atau enggak banjir tersebut itu tertangani dengan dana pemeliharaan misalkan. Kalau ternyata banjirnya berkaitan dengan infrastruktur. Kalau ternyata banjirnya tidak berkaitan dengan infrastruktur, nah itu ditangani dengan cara apa? Nanti kita carikan anggarannya. Jadi satu masalah itu seringkali memunculkan solusi-solusi yang berbeda gitu. Berbeda. Sama-sama sama-sama misalkan tadi ya banjir. Itu kita lihat dari berbagai macam sudut pandang. Ini dari masalahnya masalah infrastruktur kah? Masalah tata ruang kah? Masalah jalur irigasi kah? Atau masalah-masalah yang lain. Nah ini atau masalah bencana alam secara umum gitu. Nah ini kan penanganannya tentunya nanti akan berbeda-beda gitu. Nah jelinya kita itu harus jelinya itu di situ. Jadi untuk mencari solusi titik masalahnya paling tepat, apa, kemudian mencari solusi yang paling tepat, paling pas. Karena solusi itu kalau pas jadi sesuai tadi ya, setiap pembangunan itu untuk tujuan yang jangka panjang. Betul. Kalau nanti solusinya tidak tepat, jangan-jangan ya selesai 1-2 banjir aja. Dan berikutnya ngerusak fasilitas yang lain atau malah memperburuk. Lebih parahnya itu malah justru bangun tapi lebih buruk di jangka panjang. Ini kan repot. Ini kan repot. Nah, seringkali loh kayak gitu tuh muncul gitu. Seringkali kayak gitu tuh muncul. Gitu. Ya misalkan kita nutup banjir di satu tempat, tapi ternyata sekedar memindahkan banjir ke tempat lain. Ini kan sering terjadi. Nah ini yang kita kita hindari. Gitu. Kita hindari. Sebaik mungkin kita membuat perencanaan karena kita berbangsa bernegara itu kan nggak cuma 1 tahun 2 tahun, seterusnya jangka panjang begitu Bapak. Nah termasuk misalnya nih kita lihat ada toko-toko modern di jalanan gitu, di jalanan positif atau nggak positif ya, masing-masing ada positifnya ada nggak positifnya. Di satu sisi ketika ada toko modern kita mendapatkan layanan yang mungkin lebih nyaman kayak gitu, lebih nyaman, lebih terstandarisasi. Nyari barang di situ ada apa, harga berapa, dimanapun mungkin udah ada standarisasinya kayak gitu. Bagi konsumen lebih nyaman. Tapi di sisi yang lain bagaimana terus kemudian dengan nasib-nasib pedagang di toko-toko tradisional atau di pasar-pasar tradisional. Nah kan harus dicari di titik titik optimalnya kan, titik moderatnya itu berada di mana gitu. Jadi sebisa mungkin masyarakat mendapatkan layanan, akan tapi di sisi yang lain jangan sampai kok akhirnya itu membawa dampak negatif yang berkelanjutan. Apotek misalkan, apotek berjejaring misalkan. Apotek berjejaring itu ya sebutlah sebuah apotek yang buka 24 jam lah. Nah itu positif atau negatif itu dari segi layanan kesehatan positif karena 24 jam 24 jam kapan butuh ada tinggal ke situ. Pertanyaannya apakah itu tidak membawa dampak negatif? Ada mas? Apa? Ada mas? Saya tanya ini. Ada mas dampak negatifnya? Ya misalkan pengusaha apotek lokal gitu, kalau harus bersaing dengan mereka berat kan seperti itu. Nah ini kan perlu kita lihat dari dua sudut pandang. Toko modern berjejaring tadi, apotek itu semua. Karena nggak mungkin ya mereka kita marah ya kalian juga buka 24 jam gitu. Kan nggak mungkin. Yang bisa menyaingi K24 kan cuma toko Madura itu. Yang buka 24 jam, open forever.
Menurut saya tidak mengenal kata libur. Yang konon bahkan kalau hari kiamat mau buka setengah hari. Ya sering ya saya ketemu angkringan buka sampai kiamat. Ya kiamat kan ada dua ya kita tahu ya. Kayak Ada kiamat besar, kiamat kecil. itu yang bisa Kalau tiba-tiba ada satu hari tutup katanya bukan sampai kiamat, kiamat kecil. lagi ada kiamat kecil. Lagi ada kiamat kecil. Contohnya misal yang punya lagi sakit. Nah ini perlu rumitnya proses regulasi itu nyari titik temu. Nah tergantung juga nanti kan titik temu antara kepentingan itu kan nanti tergantung juga kepentingannya siapa, yang mau dimenangkan siapa. Misalkan. Oh iya, yang mau dimenangkan. Yang mau dimenangkan siapa? Misal tadi kayak yang K24. Yang kan itu apotek berjejaring Apotek berjejaring sama pengusaha lokal. Yang mau dimenangkan siapa? Ada ya gitu. Perdebatan Nggak bisa menang dua-duanya. Ya dicari yang win-win solution tadi kan. Sampai akhirnya ada keputusan itu kan, itu dicari yang mana yang kira-kira win-win solution. Ya tak ambil contoh yang lain, misalkan yang sekarang sering muncul itu kan tentang pajak misalnya. Pajak itu sebenarnya positif atau negatif toh? Kan kayak gitu. Aku tuh bisa ngomong wah pajak tinggi itu negatif. Tapi sebentar, kalau semua nggak ada pajak yang bangun jalan siapa? Kan kayak gitu. Yang bangun jalan pemerintah, yang bangun jalan swasta. Nah kalau yang mau yang bangun jalan swasta, itu nanti kita harus bayar dong kalau mau lewat. Namanya tol. Kan kayak gitu. Nah sehingga pajak itu positif atau negatif? Nah, itu pertanyaan kan, pertanyaan. Ada positifnya, ada negatifnya. Bagi pertumbuhan ekonomi positif atau negatif? Ada positifnya, ada negatifnya. Dengan misalkan katakanlah daya pajak, pemerintah bisa membangun sektor-sektor ekonomi strategis. Misalkan kayak gitu ya. Nah, itu berarti positif dong gitu. Tunggu dulu, dengan adanya pajak juga otomatis titik keseimbangan harga bergeser naik dong gitu kan. Jadi lebih mahal. Jadi lebih mahal. PPN ditanggung pembeli ya. PPN ditanggung pembeli. Kalau harga lebih mahal, nanti dulu bergerak turun juga dong kemampuan kita di dalam membeli barang tersebut. Nah, otomatis kalau ekonomi tidak berputar. Ekonomi tidak berputar. Nggak ada yang beli. Karena nggak ada yang beli. Kalau seperti itu bertumbuh atau enggak? Nah, yang mau dimenangkan siapa? Titik moderatnya di mana? Ini pertanyaan. Kayak subsidi nih misalkan, sekarang sedang gayeng subsidi pupuk, subsidi pupuk yang dikurangi, dengan alasan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, misalkan katakanlah kayak gitu. Pembangunan infrastruktur itu positif, tapi pertanyaannya mengurangi subsidi itu subsidi yang mana yang mau dikurangi? Ketika subsidi pupuk perlu dicek lagi, pupuk yang disubsidi itu konsumennya siapa? Ketika dia warga kecil, petani-petani kecil yang dia sulit sekali untuk bertahan di sektor pertanian tanpa bantuan subsidi, ya mencabut subsidi itu akan menyulitkan banyak pihak, kan kayak gitu. Nah, terus misalkan diskusi berikutnya kayak subsidi untuk mobil listrik misalkan. Ya. Subsidi mobil listrik ya kan yang lagi agak gayeng ya. Ngapain mobil listrik? Mau ngapain mobil listrik disubsidi? Stigmanya kan subsidi untuk orang kaya. Subsidi untuk orang kaya. Nah itu bisa jadi salah satunya berarti sekarang industri otomotif sedang didorong menuju ke arah listrik. Nah pertanyaan berikutnya, apakah orang yang membeli mobil listrik itu membutuhkan subsidi? Kan kayak gitu. Nah, iya itu. Kan ini perlu dicari titik moderatnya. Kalau ternyata orang yang tapi sudah jadi itu. Ya kan pusat, ini masih pusat, itu kebijakan pusat. Terus subsidi kebijakan pusat kan tarik ulurnya di situ. Apalagi kalau jelang-jelang ada momentum pergantian pemimpin kayak itu, pergantian kekuasaan. Itu bagian menariknya adalah dialektika gagasan itu kan juga akhirnya mulai bermunculan. Nah ini kan menarik. Kalau nggak ada pemilu itu biasanya kayak gitu akan biasa-biasa aja. Ini subsidi mobil listrik misalnya. Ada yang berpendapat kalau mau disubsidi itu mobil listrik yang kaitannya dengan transportasi umum. Bukan ya transportasi pribadi gitu. Karena mau dibikin mahal seperti apapun, nah, penjualan mobil listrik itu inden terus kok. Kan kayak gitu ya. Jadi subsidi dianggap tidak tepat guna. Nah, ini kan mesti tarik-tarian. Regulasi itu semuanya tarik-tarian. Siapa yang akan dimenangkan? Nah, ini jadi selalu menjadi polemik dalam setiap rakyat yang dimenangkan. Rakyat bagaimana? Siapa rakyat kita? Kayak gitu kan? Siapa rakyat kita itu seringkali kayak gitu.
Nah, pernah kita diskusi kan di dalam salah satu ruang kuliah itu kita pernah diskusi. Amerika itu waktu itu, waduh ya, Roosevelt ya, itu dia sempat ditanya siapa sebenarnya rakyat Amerika. Rakyat Amerika itu ya petani. Rakyat Amerika petani. Akhirnya yang dimenangkan di dalam pembahasan regulasi, pembahasan anggaran jangka pendek maupun jangka panjang itu adalah petani. Infrastruktur yang dibikin itu adalah petani. Mereka yang harus di. Bahkan Superman jatuhnya di ladang pertanian. Di ladang pertanian kan? Nah, itu karena memang kalau kita membaca sejarah, memang kan Amerika itu koloni. Saya yang dimenangkan sama petani. Adapun sekarang yang banyak berkembang di sana, misalkan Silicon Valley dan sebagainya, itu ya bagaimana caranya agar mengungkit pertumbuhan ekonomi, tapi rakyat utamanya itu tetap diselamatkan. Nah, pertanyaannya rakyat kita siapa? Itu kan ini nenek moyangku seorang pelaut. Nah, di situ rakyatnya pelaut. Atau kita itu negara agraris. Oh, kita rakyat negara kita petani gitu. Atau kita negara yang dari dulu berniaga misalkan kayak gitu. Berarti rakyat kita pedagang gitu. Nah, itu perlu ya. Negara konsumtif. Berarti rakyat kita konsumen. Apa itu? Ya, ini yang dimenangkan konsumen. Yang dimenangkan harusnya konsumen, bukan produsen. Jadi yang ditekan produsen dong. Gimana caranya biar dapat harga murah? Kebijakan misalkan tentang impor, tentang ekspor. Kebijakan karena itu banyak subsidi. Impor itu, Mas. Kenapa? Karena itu kenapa subsidinya banyak? Karena yang dimenangkan konsumen. Itu. Jangan-jangan itu, Mas. Jadi salah satu dinamika pembahasan itu kan mesti berkaitan dengan impor ekspor. Ya bisa itu kita kita dialogkan, tapi selalu aja ujungnya adalah siapa yang akan kita menangkan kan di situ, karena setiap kebijakan pasti membawa situasi positif dan situasi negatif. Nah, tentang ekspor impor terus ekonomi kreatif ini sepertinya nanti menarik untuk kita jadikan bahasan berikutnya. Ya, gitulah obrolan kita hari ini. Ya udah, nggak usah pakai pembuka, nggak usah pakai penutup. Oh, nggak usah ya? Ini nggak ada closingan gitu? Nggak ada closingan. Ini ditutup karena kita udah sampai ke lokasi, sampai di Masjid Patok Negoro Dongkelan. Ya, sampai ketemu di obrolan berikutnya. Yang mau mengeluh bisa ke anggota dewan. Yang nggak kenal anggota dewan bisa mengeluhkan lewat konten ini. Mengeluh lewat konten ini saja. Terima kasih semua, sampai jumpa.